Saudaraku, di sebagian negara beriklim kering, keberadaan pohon kaktus tak banyak diperhatikan. Tetapi di negara Maroko, pohon kaktus justru dibudidaya sebagai tanaman komoditas yang menghasilkan buah untuk diperjualbelikan. Pohon-pohon kaktus di daerah Maroko terbilang cukup unik, sebab berbuah lebat dan dapat dikonsumsi seperti buah-buahan lainnya. Warga lokal menyebutnya kaktus Hindia atau Opuntia kaktus. Kaktus jenis ini memang salah satu kaktus yang bisa dikonsumsi. Buah kaktus memiliki berbagai warna, di antaranya hijau termasuk kuning, oranye, merah, dan ungu, yang tentu mengandung antioksidan tinggi yang baik untuk tubuh. Saudaraku, di sini merupakan perkebunan kaktus di daerah Jibilat, kota Marrakesh di Maroko. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang baik dan subur bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur." Saudaraku, ternyata yang warna hijau ini adalah buah kaktus yang bisa langsung dimakan. Sementara yang lebih kekuningan ini biasanya digunakan untuk jus. Masya Allah. Tidak hanya sebagai camilan, buah kaktus juga memiliki nilai kesehatan yang tinggi karena kaya akan serat dan vitamin C. Maka tak heran, beberapa orang meyakini buah kaktus dapat membantu sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kecantikan kulit. Masya Allah, banyaknya manfaat buah kaktus mengingatkan saya pada sebuah sabda dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Wah, saudaraku, buah kaktus ini ada duri-duri halusnya, Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati. Masya Allah. Zuin? Saudaraku, aktivitas menanam dan berkebun ternyata dapat menjadi ladang pahala bagi seorang muslim. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat bersabda, "Siapa saja yang menanam pohon lalu sabar menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya di sisi Allah." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, siapa yang menyangka ternyata orang-orang di Maroko sangat menggemari buah dari pohon kaktus ini. Dan itu terbukti dengan banyaknya penjual di setiap sudut kota. Saudaraku, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menghadiri acara pesta pernikahan khas adat Maroko dan acaranya Masya Allah meriah sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir." Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Saudaraku, tak hanya terkenal dengan kekayaan alamnya, Maroko juga begitu kaya dengan tradisi kebudayaannya. Salah satunya terlihat dari pesta pernikahan Adnane dan Hiba yang saya hadiri ini. Penampilan yang dihadirkan begitu istimewa, mulai dari pertunjukan musik, para penari tradisional, hingga arak-arakan pengantin di atas tandu yang telah dihias dengan indah. Saudaraku, prosesi di belakang saya ini merupakan tur Amaria, di mana kedua pengantin dinaikkan di atas tandu pengantin dan diarak oleh 4 orang.
Yang buat menarik adalah diiringi dengan musik khas dari Maroko. Saudaraku, tradisi bermusik dan menari dalam acara pernikahan masih sangat melekat pada budaya masyarakat Maroko. Tradisi ini sebenarnya juga sudah terjadi jauh sejak masa Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas pernah berkata, dahulu Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari kaum Ansor. Lalu Rasulullah SAW datang dan bersabda, apakah kalian mengantarkan wanita pengantin perempuan? Mereka menjawab, ya. Beliau SAW bertanya, apakah kalian mengantarkannya disertai dengan orang-orang yang akan menyanyi? Aisyah menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaum Ansor itu adalah kaum yang suka hiburan. Alangkah baiknya kalau kalian mengantar dengan disertai orang yang menyanyikan. Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian. Penghormatan kepada kami dan penghormatan kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Biasaan di Maroko jika ada pesta pernikahan, maka mulainya biasanya ba'da isya sampai subuh. Dan yang paling keren lagi adalah biasanya para pengantin bisa ganti kostum atau ganti pakaian 5 hingga 7 kali. Saudaraku, tradisi perayaan pernikahan di Maroko memang begitu panjang. Bisa berlangsung selama beberapa hari. Bahkan ada pula yang menyelenggarakannya selama 1 pekan penuh. Sebab dalam momen inilah keluarga kedua mempelai biasanya mengumpulkan para saudara dan kerabat untuk sama-sama merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Saudaraku, ketika kita menghadiri pesta pernikahan, jangan lupa mendoakan pengantin dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saudaraku, mengadakan pesta atau walimah sederhana dalam rangka mengumumkan terselenggaranya akad nikah memang menjadi anjuran bagi kaum muslim. Hal ini berguna untuk menghindari timbulnya fitnah terhadap pengantin baru. Sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, adakanlah walimah atau resepsi walaupun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah jadikan bagimu pasangan suami atau istri dari kalanganmu sendiri serta anak cucu keturunan dan juga rezeki yang baik. Saudaraku, sekarang saya sedang menyaksikan matahari terbenam di Maroko. Sementara di belahan bumi lainnya matahari yang sama kali ini terbit dan menjadi penanda mulainya hari yang baru. Saudaraku, lanskap alam Maroko yang berada di tepi Samudra Atlantik menyajikan pemandangan pantai yang begitu indah. Apalagi saat sore hari ketika matahari terbenam seperti saat ini. Laut dan debur ombak seolah menjadi penyembuh bagi masyarakat lokal untuk melepas penat dan hiruk-pikuk kehidupan kota. Saudaraku, sekarang saya sedang menyaksikan matahari terbenam di Maroko dan ini merupakan penanda waktunya sholat maghrib di Maroko. Sementara di belahan bumi lainnya matahari yang sama kali ini terbit dan menjadi penanda mulainya hari yang baru. Saudaraku, matahari sore yang perlahan tenggelam melukis langit Maroko dengan semburat jingga keemasan. Melihat pemandangan ini membuat saya tidak heran jika negeri Maroko disebut sebagai negeri Al-Maghribi, yang berarti negeri paling barat. Ketika langit mulai temaram, panggilan azan berkumandang, memanggil segenap umat Islam untuk bersujud kepada Sang Rob. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka
Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 40. Sholat di tepi pantai Maroko seperti ini adalah pengalaman spiritual yang menyejukkan bagi saya. Pengalaman ini juga menyadarkan saya mengenai betapa maha kuasanya Allah dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu siang maupun malam. Saudaraku, sesungguhnya pada pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Dan ini Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ali Imran ayat ke-190. Masya Allah. Satu lagi, jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Maroko Al-Maghrib.